Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salimah Berupane dan rekan saya Fitriani Beru Anak Ampun dari kelas 3C. Di sini kami akan memaparkan hasil tugas kami yang berjudul Hirschsprung. Penyakit Hirschsprung adalah gangguan pada usus besar yang menyebabkan feses atau tinja terjebak di dalam usus. Penyakit bawaan lahir yang tergolong langka ini bisa mengakibatkan bayi tidak dapat buang air besar atau BAB sejak dilahirkan. Saraf di usus besar berfungsi untuk mengontrol pergerakan usus. Pada kondisi normal, pergerakan usus besar inilah yang mendorong feses keluar. Namun, pada penyakit Hirschsprung, saraf di usus besar tidak terbentuk dengan sempurna. Akibatnya, feses menumpuk di dalam usus besar. Penyakit Hirschsprung umumnya dapat diketahui sejak bayi baru lahir. Namun, pada kondisi yang ringan, penyakit ini baru terdeteksi setelah anak sudah lebih besar. Penyebab penyakit Hirschsprung. Belum diketahui mengapa saraf usus besar pada penyakit Hirschsprung tidak terbentuk sempurna. Namun kondisi ini diduga terkait dengan beberapa faktor, yaitu yang pertama, berjenis kelamin laki-laki. Yang kedua, memiliki keluarga yang menderita penyakit Hirschsprung. Yang ketiga, menderita penyakit bawaan lain yang diturunkan, seperti Down syndrome atau penyakit jantung bawaan. Gejala penyakit Hirschsprung. Gejala penyakit Hirschsprung tergantung pada tingkat keparahannya. Umumnya gejala sudah dapat dideteksi sejak bayi lahir, yaitu bayi tidak buang air besar atau BAB dalam 48 jam setelah lahir. Selain bayi tidak BAB, gejala lain penyakit Hirschsprung pada bayi baru lahir adalah muntah berwarna coklat atau hijau, perut membesar, rewel, demam, diare cair dan berbau busuk. Pada penyakit Hirschsprung yang ringan, gejala baru muncul saat usia anak lebih besar. Gejalanya antara lain mudah lelah, perut kembung dan terlihat buncit, sembelit yang terjadi dalam jangka panjang atau kronis, hilang nafsu makan, berat badan tidak bertambah, gangguan tumbuh kembang. Diagnosis penyakit Hirschsprung. Dokter anak akan menanyakan gejala yang dialami oleh anak, kemudian melakukan pemeriksaan fisik, termasuk pemeriksaan colok dubur. Jika pasien diduga menderita penyakit Hirschsprung, dokter dapat melakukan pemeriksaan tambahan seperti foto röntgen. Foto röntgen dilakukan untuk melihat kemungkinan penyumbatan pada usus besar. Selanjutnya, manometri anorektal. Pada prosedur ini, dokter akan menggunakan alat khusus berupa balon dan sensor tekanan untuk memeriksa fungsi usus. Tes ini dilakukan pada anak yang lebih besar. Selanjutnya, biopsi. Dokter akan mengambil sampel jaringan usus besar yang selanjutnya akan diperiksa di bawah mikroskop. Pengobatan penyakit Hirschsprung. Pengobatan penyakit Hirschsprung adalah dengan prosedur operasi yang jenisnya disesuaikan dengan kondisi anak. Metode tersebut adalah 1. Prosedur penarikan usus atau pull-through surgery. Pada prosedur ini, dokter akan membuang bagian dalam dari usus besar yang tidak bersaraf, kemudian menarik dan menyambungkan usus yang sehat langsung ke dubur atau anus. 2. Ostomi. Ostomi dilakukan pada anak yang kondisinya tidak stabil atau lahir prematur. Pada prosedur ini, dokter akan memotong bagian usus yang bermasalah, kemudian mengarahkan usus yang sehat ke lubang stoma yang dibuat di perut. Lubang ini berfungsi sebagai jalan untuk membuang feses. Selanjutnya, dokter akan memasangkan kantong khusus ke stoma sebagai tempat penampungan feses. Jika kondisi pasien sudah stabil dan usus besar mulai pulih, dokter akan menutup lubang di perut dan menyambungkan usus yang sehat ke anus. Setelah operasi, pasien perlu menjalani rawat inap di rumah sakit selama beberapa hari. Selama masa perawatan, usus umumnya akan pulih secara bertahap dan bisa berfungsi kembali dengan normal.
Pada awal masa pemulihan, anak akan merasa sakit saat buang air besar. Selain itu, ia juga dapat mengalami sembelit. Untuk mengatasinya, Anda bisa melakukan beberapa upaya berikut, yaitu memberi anak minum air putih dalam jumlah yang cukup untuk membuat tinja lebih lunak sekaligus memenuhi kebutuhan cairan tubuhnya, dan memberi anak makanan tinggi serat seperti buah dan sayuran bila ia sudah bisa mencernanya. Berkonsultasi dengan dokter mengenai jenis makanan yang tepat untuk mengatasi sembelit pada anak yang belum bisa mencerna makanan. Mengajak anak bermain karena gerakan tubuh dapat membantu melancarkan sistem pencernaan dan meningkatkan pergerakan usus. Dan memberikan obat pencahar dengan terlebih dahulu mengkonsultasikannya ke dokter. Komplikasi penyakit Hirschsprung. Penyakit Hirschsprung yang tidak ditangani dapat menyebabkan timbulnya komplikasi seperti kekurangan gizi dan dehidrasi, infeksi pada usus atau enterokolitis yang dapat mengancam nyawa. Usus pecah. Setelah menjalani operasi, anak juga berisiko mengalami buang air besar yang tidak terkontrol, inkontinensia atau tinja. Dan pencegahan penyakit Hirschsprung. Penyakit Hirschsprung sulit untuk dicegah karena penyebabnya belum diketahui secara pasti. Namun, jika memiliki keluarga yang menderita kondisi ini, Anda disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum merencanakan kehamilan. Sekian dari hasil tugas kami. Mungkin ada pengucapan kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.